sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Apa kabar pemirsa? Salam sehat Go Healthy. Go Healthy pemirsa telah hadir sudah lebih dari 2.000 episode. Sebuah bukti nyata komitmen Gogomo dan Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan bagi pemirsa setianya. Hari ini saya tidak sendiri pemirsa karena saya ditemani oleh 2 orang praktisi kesehatan. Ada Mas Boyke dan Mas Johannes. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik dan pemirsa jangan lupa bahagia. Kita juga kehadiran Bapak Ramon Nuzulul. Nah, apa kabar nih Mas Ramon berarti? Ya. Atau abang atau uda? Mas aja. Mas aja. Mas Ramon, tadi sebelumnya kita sudah lihat video motivasi. Iya. Apa komentar Mas Ramon? Hidup itu kan enjoy itu harus sehat gitu kan. Ketika kita tahu apa penyakit bawaan kita, ya kita harus berusaha struggle dan survive dalam menjalani hidup yang sehat ini gitu. Oke, baik. Mas Ramon, tentu banyak yang menonton hari ini. Ya. Ada mungkin pasangan, Ya. anak-anak, tetangga, orang tua, mungkin silakan kalau mau menyapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk istri saya dan anak saya di sini atas undangan Metro TV dalam segmen kesehatan dan memberikan edukasi ke orang lain tentang apa case yang saya punya gitu. Baik. Ya, kita simak bersama riwayat kesehatan dari Bapak Ramon Nuzulul. Kita simak video profil beliau berikut ini. Ramon Nuzulul. Sudah hampir 20 tahun terakhir ini, Ramon berjuang untuk bisa berdamai dengan diabetes. Namun kadar gula darahnya masih saja sulit terkendali. Ia pertama kali didiagnosis diabetes pada saat usianya masih 24 tahun. Namun, karena merasa tubuhnya sehat, ia mengabaikan gula darahnya yang sudah mulai tinggi. Tanpa disadari, diabetes tersebut secara perlahan menggerogoti tubuh Ramon. Bahkan, kadar gula darahnya pernah mencapai angka 300. Sempat 450 gula saya saat masuk IGD akibat minum suplemen itu, energy drink. Meski begitu, Ramon berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia tidak mau sampai mengalami komplikasi diabetes seperti yang dialami oleh orang tuanya. Pemirsa, sejak berusia muda, 24 tahun, Mas Ramon ini sudah teridentifikasi memiliki riwayat diabetes. Berarti sudah hampir 20 tahun. Iya. Hidup bersama diabetes. Itu awalnya bisa tahu ada diabetes itu dari apa? Pertama kali saya kerja itu kan ada MCU. Kasih tahu sekitar 150 gitu. Selama kerja di farmasi itu ada dokter klinik di pabrik yang tiap bulan bisa ke kontrol tuh diabetes saya gitu. Jadi dokter itu juga bilang penyakit Pak Ramon nggak bisa disembuhin tapi bisa dipantau, bisa dikendalikan. Nah, kalau bisa di bawah 200 gulanya, cuma standar saya itu 2,5 lah. Dari diabetes ini yang paling paling mengganggu, sering buang air kecil, ngantuk,
dan terkadang gatal di kulit gitu, seperti itu. Tapi sekarang pemirsa, saya akan mengajak pemirsa juga Mas Ramon bermain benar atau salah. Diabetes picu disfungsi ereksi. Benar, Benar? benar. Atas dasar apa? Pernah ngalamin. Pernah mengalami? Ngalamin. Pemirsa, yang namanya keperkasaan atau kemampuan ereksi itu adalah harga diri buat seorang pria. Betul? Betul. Iya. Sebagai seorang pria kita memang mempunyai tugas ya, atau mempunyai kewajiban untuk memuaskan pasangan kita. Tapi kalau itu kita bisa lihat, kalau aliran darah kita jelek ya, kita bisa lihat di sini nih. Ya, sebelum ereksi dia kecil ya, tetapi kan dengan masuknya aliran darah yang lancar pada orang normal, dia akan penuh, kemudian dia akan menegang dan kemudian dia akan membesar. Nah, pada diabetes ya, itu akan terjadi aliran darah yang namanya tidak lancar masuk ke dalam, kita sebutnya itu adalah kaverne, rongga, corpus cavernosus ya, ataupun pada corpus spongiosumnya juga, sehingga akibatnya apa? Kalau dia tidak lancar aliran darahnya, dia tetap saja mengecil, tidak bisa membesar. Anda bisa bayangkan resiko gangguan keharmonisan rumah tangga. Milik paling berharga laki-laki kalau terganggu seperti itu seperti apa? Yang namanya disfungsi ereksi itu 75% adalah pada penderita diabetes. Jadi pertanyaan bahwasanya penderita diabetes itu bisa mengganggu atau diabetes bisa picu disfungsi ereksi, pernyataan yang benar. Mas Ramon, keluhan 1 bulan terakhir apa, Mas? Itu aja sih, ngantuk sama buang air kecil aja, gatel, ya itu aja. Ngantuk ini sampai benar-benar nggak bisa tertahankan. Kalau lagi nyetir siang, Oh, dan ini sering terjadi. iya, Terus tadi selain ngantuk apa aja barusan? buang air kecil, Sering, rutin. bisa sejam sekali. Jadi terkadang gini, kalau malam itu jam Iya. 1 jam 2 pasti bangun. Pasti bangun ya? Kencing. Nah ini nih. Mas Ramon sendiri sekarang upaya yang sudah dilakukan berarti sudah rutin minum obat? Yang saya bilang tadi, ketika saya kenal teman saya yang herbal itu, ya herbal ya. Metformin ini agak saya kurangin. Ya. Sayang sekali padahal Iya, makanya. dari hasil pemeriksaan sebelum tadi pengambilan gambar, ini gula darahnya Masuk. di angka 310. Iya. Ini kondisinya berarti sudah masih masuk kondisi puasa ya? Puasa. Dengan kondisi puasa targetnya adalah di bawah 126. Nah, biasanya kalau untuk melakukan pemeriksaan gula darah berapa? Sebelumnya sih 2,5, 280. Puasa? Kondisi puasa? Iya, jadi saya itu terkadang makan terakhir itu jam 10 malam, nanti jam 8 pagi saya ke apotik, cek darah gitu. Masih tinggi ya, berarti Masih memang tinggi sekali itu ya. Dan satu lagi Mas Ramon, untuk tekanan darahnya ini nilainya adalah 154/94. Ini tinggi. Biasanya untuk tekanan darah bagaimana? Jarang Biasa- melakukan pemeriksaan. Jarang, cuma memang saya juga heran kenapa di sini tinggi. Nah, berarti ada 2 PR yang memang Mas Ramon harus evaluasi untuk gula darah dan hipertensi. Oleh karena itu solusinya adalah sekali lagi buat darah dan pembuluh darahnya sehat kembali. Kita melakukan upaya-upaya dasar, pola hidup sehat, kontrol ke dokter, ya, plus menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser itu bekerja untuk menyehatkan darah kita dan pembuluh darah. Jadi kalau kita ngomongin tentang laser, kita bagi nih jadi 3. Intensitas tinggi, intensitas sedang, sama intensitas rendah. Nah, yang kita bahas ini adalah intensitas rendah. Jadi ketika nanti digunakan teknologi lasernya, laser ini akan menembus lapisan-lapisan kulit. Mulai dari lapisan terluar epidermis dan targetnya adalah pembuluh darah. Dapat Mas Ramon dan pemirsa lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target dari teknologi laser. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan titik LU untuk kesehatan paru-parunya. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Ketika menggunakan teknologi laser, ini
akan keluar lasernya. Nah, ini akan menembus mulai dari epidermis, lapisan terluar kulit, sampai pada pembuluh darah. Nah, ini akan meningkatkan kerja dari dapur energi tubuh kita, yaitu mitokondria. Jadi ketika mitokondria bekerja, maka akan mengambil gula dan kolesterol, dan ini akan diubah menjadi energi. Nah, ini kenapa pada orang-orang diabetes gula darahnya tidak dipakai menjadi energi. Itu yang menyebabkan lemas. Tetapi ketika rutin menggunakan teknologi laser, gula darah dan kolesterolnya akan diubah menjadi energi, sehingga energi akan lebih meningkat. Hasilnya adalah gula darah dan kolesterolnya akan lebih terkendali. Dan apabila gula darahnya ini lebih terkendali, maka komplikasi dapat terhindar. Salah satunya tadi Mas Ramon mengatakan kulitnya gatal. Ini akan lebih berkurang karena gula darahnya sudah mulai terkendali. Apa yang dikatakan oleh Mas Jo, pastinya juga udah ngerti kan? Tapi ada satu lagi ya. Jadi teknologi laser itu seperti apa sih? Itu seperti yang dipakai sama Mas Adit. Dia hanya berupa alat yang kecil ya, tetapi di dalam alat itu terkandung dua teknologi yang besar. Apa? Satu teknologi lasernya yang berasal dari barat, dan satu teknologi akupunturnya, titik-titik akupunturnya. Ya, nah, apa yang dibuat oleh si teknologi laser tersebut? Jadi, ketika teknologi laser itu dinyalakan tuh ada yang sinar merahnya nyampe tuh sampai ke pembuluh darah. Maka dia akan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis, melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Akibatnya apa? Akibatnya tekanan darahnya nih. Ya, Mas Ramon, nanti tekanan darahnya bisa turun tuh. Ya, kalau tadi gula darahnya udah dijelaskan kan juga bisa turun karena dibuat menjadi energi. Jadi tekanan darahnya menjadi turun, dan kalaupun ada penyumbatan ya akibat tadi diabetes itu kan mengakibatkan penyumbatan termasuk kepada organ keperkasaan kan. Nah, itu akan penyumbatannya itu akan dihancurkan atau yang disebut namanya fibrinolisis. Sehingga apa? Aliran darahnya menjadi lancar. Kemana saja lancarnya? Ke kulitnya lancar, ke kepala lancar, ke jantung lancar, ke organ keperkasaan lancar, sehingga oksigen dan nutrisinya cukup di sana. Jadi pemirsa, yuk kita lengkapin yang namanya kesehatan darah kita, selain melalui pola hidup yang sehat, selain check up secara teratur ke dokter, mengkonsumsi obat-obat dokter dengan teknologi laser yang memang khusus diciptakan untuk darah dan pembuluh darah. Oke? Untuk Mas Ramon juga pemirsa di rumah yang mungkin memiliki masalah serupa seperti yang sedang dialami oleh Mas Ramon, ayolah, jangan ragu-ragu. Segera gunakan sekarang juga AccuLaser dari Gogomol ini. Ini adalah alat kesehatan yang telah terbukti membantu masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser ini menggabungkan teknologi laser dan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan dan terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi oleh 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semua dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Gunakan AccuLaser secara rutin 2 kali sehari, 15 hingga 60 menit untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Ayo, segera dapatkan AccuLaser dengan cara menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca Anda, atau juga pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia, ataupun di aplikasi Lagoon by Gogomol. Segera install di App Store atau Google Play dan nikmati berbagai manfaatnya. Di awal tahun 2025, Gogomol meraih beberapa pencapaian luar biasa. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon
Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001, artinya mutu dan kualitas standar internasional. Lalu yang ketiga, Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomol yang terus memberikan kualitas produk dan layanan terbaiknya. Lalu yang keempat, pembukaan kafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Semua layanan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Karena Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda semua untuk segera datang ke kafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera gunakan Aqualaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqualaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa Go Healthy, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Mas Ramon. Mas Ramon, dengan sejarah atau histori diabetes yang tinggi tadi bercerita sempat ada dampak ya, lemas, rutin buang air kecil atau sering buang air kecil. Terus ada juga tanda-tanda di kulit. Ya. Seperti apa itu Mas Ramon? Apa bisa ditunjukkan oleh Mas Ramon? Kayak bersisik gitu, penebalan. Apakah ini merupakan ciri-ciri atau tanda orang yang memiliki riwayat diabetes? Pada orang dengan diabetes, terutama yang kadar gula darahnya tidak terkontrol, ini akan terjadi kondisi kulit yang seperti ini. Dia akan lebih gatal, bersisik atau kering. Ini, kering ya Mas? Ini kering. Biasanya juga akan terjadi area belakang leher, ya. Kemudian yang lipatan-lipatan. Nah, kondisi ini yang disebut dengan akantosis nigricans. Ini dapat Anda lihat di sini. Ketika terjadi diabetes yang kadar gulanya tidak terkontrol, ini akan menyebabkan kondisi kulit yang tidak tersuplai oksigen dan nutrisi dengan baik. Nah, ini akan mengganggu dari pertumbuhan sel-sel kulit terluar. Kemudian yang kedua dapat terjadi lenting diabetes. Ini biasanya terjadi pada tangan atau ujung-ujung jari. Kondisi ini disebabkan karena adanya infeksi. Nah, seperti kita ketahui bahwa gula adalah makanan yang baik untuk pertumbuhan kuman. Jadi ketika gulanya meningkat, kumannya akan berkembang biak dengan lebih banyak. Bukan itu saja loh pemirsa ya. Kita bisa lihat nanti kakinya juga tuh ada yang kehitam-hitaman ya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadi gangguan aliran darah dan juga persarafan di sana ya, seringkali yang kita sebut sebagai dermopati diabetik. Atau kita lihat juga ya pada tangan ya yang sebagian bisa memutih seperti itu, yang mengalami yang disebut dengan sklerosis ya, yang dikenal dengan nama sklerosis digital. Jadi pemirsa, bayangkan ke permukaan saja sudah bisa mengganggu, itu namanya diabetes. Makanya dikenal induk berbagai macam penyakit. Apalagi aliran darah yang di dalam-dalamnya, kental seperti apa, penyumpatannya seperti apa. Nah, itu adalah akibat daripada diabetes yang tidak terkontrol. Mas Ramon, boleh tahu nggak atau boleh diceritakan nggak? Mungkin ada kebiasaan apa dari keluarga atau dari orang tua Mas Ramon dulu yang membuat
indikasi atau pemicu terjadinya diabetes? Ya. Jadi ibu saya juga glukosa tinggi. Nah, Gitu. ini. Jadi cuma kalau ibu kan masih bisa mantang kan. Kalau saya terkadang masih makan minum manis gitu. Dengan riwayat gula darah yang tinggi, apa sih Mas yang paling Mas Ramon khawatirkan tentunya? Sakit diabetes, komplikasinya yang parah gitu. Ke jantung, ke otak. Mas Ramon, pemirsa di rumah, ibaratkan kita ini adalah sebuah pohon. Ya, tentunya pohon itu mempunyai akar dan juga mempunyai cabang-cabang ya untuk mengalirkan makanan. Itu harus sehat kan kalau pohon itu mau berbuah. Ya kan? Itu anggapnya pembuluh-pembuluh darah lah. Nah, pembuluh darahnya itu harus sehat dengan apa? Dengan teknologi laser. Nah, tadi dikatakan kan, pakainya 2 kali sehari. Kenapa? Ya 2 kali sehari karena mau tidur kita pakai ya itu adalah untuk membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Kalau kita kurang tidur, tensi naik. Ya. Kemudian juga lihat hipertensi ya. Bahkan resiko diabetesnya makin parah. Kolesterol dan kegemukan. Ketika teknologi laser itu dipakai pada malam hari, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dikeluarkannya hormon melatonin. Hormon tidur. Sehingga kita tidurnya nyenyak dan deep sleep. Tidurnya juga dalam, bangunnya juga segar. Ketika kita tidurnya nyenyak atau deep sleep, apa yang terjadi? Maka tubuh banyak menghasilkan sel pertumbuhan, baik pada jantung, pada paru-paru, ya, kemudian pada pankreas juga, dan juga pada otot-otot. Nah, itu dibentuknya pada malam hari dengan bantuan hormon melatonin. Tetapi ketika kita bangun, kita pakai lagi, itu yang dikeluarkan adalah hormon jaga atau yang disebut dengan hormon serotonin. Sehingga ketika kita mau bekerja, kita lebih segar lagi, ya. Kenapa kita menjadi segar? Karena sirkulasi darah menjadi lancar, kemudian kesehatan tulang juga menjadi lebih terjaga, dan tubuh menjadi lebih berenergi. Oleh karena itu, yuk kita lengkapi ya pola hidup sehat kita, check up kesehatan kita dengan yang namanya teknologi laser. Tahukah Anda pemirsa, manfaat antioksidan terhadap gangguan syaraf? Jadi pemirsa, ketika kita berbicara pada pasien dengan diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkontrol, ini akan menyebabkan gangguan pada 2, pembuluh darah dan pada saraf. Nah, kita bicara di sini adalah antioksidan. Antioksidan ini dapat membantu dalam pemulihan gangguan-gangguan saraf ini. Apa saja yang dikerjakan antioksidan? Yang pertama adalah mengurangi terjadinya peradangan pada saraf tersebut. Yang kedua adalah mencegah kerusakan lebih lanjut pada saraf tersebut. Yang ketiga, ini dapat melancarkan aliran darah. Ya, sehingga ketika terjadi gangguan saraf, kemudian aliran darah juga terganggu, maka kerusakan ini akan lebih luas. Kalau kita berbicara antioksidan, ini didapat dari mana saja? Yang pertama, ini dari alga merah. Ini tinggi astaxanthin atau sering disebut rajanya antioksidan. Kemudian yang kedua itu dari marigold. Bunga marigold ini diekstrak, ini tinggi antioksidan. Kemudian yang ketiga dari pine bark, kulit pohon pinus. Yang berikutnya ini antioksidan jenis resveratrol. Ini biasanya pada berries, ya. Kemudian yang berikutnya adalah citrus. Dengan antioksidan yang cukup, maka kerusakan dari pembuluh darah, kemudian kerusakan dari saraf dapat dihambat sehingga komplikasi dapat terhindar. Antioksidan itu harus dibuat sesimpel mungkin, ya, yang berupa suplementasi dalam bentuk tablet yang sudah merangkum antioksidan yang ada tadi, ditambah vitamin, ditambah mineral. Nah, dengan mengkonsumsi antioksidan plus tadi teknologi laser, maka lengkaplah sudah, ya.
upaya untuk menjaga kesehatan darah, pembuluh darah kita, dan termasuk imunitas kita sampai dengan usia tua. Oke? Nah, ini saya juga mau kasih tahu ada video dari masyarakat yang sudah terbantu dengan rutin menggunakan teknologi laser, termasuk tambahannya itu teknologi intranasal dan juga NMES. Seperti apa? Videonya kita simak bersama-sama. Punya keluhan diabetes, ya kan? Sampai 525. Waktu itu dada sebelah kiri sering sakit, tidur susah, bentar-bentar bangun malam. Setelah saya pakai, tidur dari jam 10 sampai jam 5 pagi lelap gitu. Bangun juga segar gitu. Gula darah, kolesterol, asam urat, itu semua bagus. Untuk pemirsa juga, saya tidak akan pernah letih, tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan agar segera rutin menggunakan AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser ini menggabungkan teknologi laser dan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan. Dan AccuLaser resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Ayo, gunakan AccuLaser 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Intranasal dan NMES juga dipakai ya sebagai satu kesatuan. Semuanya digunakan rutin, bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Cara mendapatkan AccuLaser bagaimana? Segera hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca Anda, atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Dapat juga melalui aplikasi Lagun by Gogomol. Segera install di App Store atau Google Play dan juga nikmati berbagai manfaatnya. Dan bisa juga Anda segera kunjungi cafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.